Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Perkenalkan, saya Raninda dan rekan saya Alfat, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. sebagai host pada podcast kali ini. Kami akan membahas mengenai perkembangan IT di perindustrian Indonesia. Baik, hari ini kita mengundang tamu dari bidang IT yang akan menjadi narasumber kita pada podcast hari ini, yaitu Kak Fauzan. Terima kasih. Wah, sip. Ya, baik-baik dong ya, sip. Bagaimana kabarnya Kak Fauzan? Oh ya, alhamdulillah ya. Mungkin akhir-akhir ini saya mungkin lebih gampang sakit ya, mungkin gara-gara cuacanya ya, gitu ya. Capean Nah, ya pasti ya. Senang dulu ya. Banyak job gitu ya, Iya, banyak pasti, job. pasti nama-namanya juga orang kerja ya. Oh, Jadi iya. kena cuaca dikit, gitu. Ya udah, oke deh. Ini kira-kira saya diundang ini ada apa nih? Ada perlu apa nih? Kira-kira? Sebenarnya kita penasaran nih Kak dengan perkembangan IT di sekarang di Indonesia. Menurut Kak Fauzan bagaimana sih perkembangannya? Perkembangan IT ya, mungkin sekarang itu di Indonesia itu kita sedang mengejar-ngejar AI ya begitu ya. AI. Jadi menurut saya itu sebagai yang melihat lapang ya, adopsi AI di Indonesia itu agak aneh sebenarnya itu. Jadi kita lebih banyak adopsi AI dari orang awam atau bukan dari pabrik atau industri begitu ya. Ya ini agak-agak janggal ya sebenarnya itu. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan luar, misalnya kita bisa lihat di Cina, di Amerika begitu ya, bisa lihat kita adopsi mereka itu dimulai dari industri dulu, dari PT-PT begitu ya, perusahaan-perusahaan gitu. Iya, agak aneh juga menurut saya gitu ya kalau itu ya. Nah iya, Aku penasaran nih Kak sama kecepatan internet dan katanya mempengaruhi perkembangan teknologi. Nah, itu gimana sih cara kecepatan internet itu mempengaruhi kemajuan teknologinya? oh iya, oke. Jadi sebenarnya lucunya ya, Indonesia itu sekarang itu kita tuh sedang mengejar kecepatan internet negara lain. Iya, betul sih. Dulu kita sebutnya lelet ya, lelet gitu ya. Kalau sekarang itu kecepatan internet Indonesia itu sebenarnya hampir mirip dengan negara-negara misalnya kayak Jerman ya. Jerman mungkin kita nggak kelihatan ya karena begini, kecepatan di internet di Indonesia itu dia itu cepat untuk pengguna biasa ya, disebutnya cepat ya. Tapi adopsinya belum merata. Jadi kalau kita di kota-kota besar, kota-kota besar begitu, biasanya kecepatannya besar ya, bagus ya. Ya, bagus Dibandingkan ya. yang di desa tuh ya. Nah iya. Tapi kalau kita ke pelosok ya, ke pelosok ke gunung gitu ya, adopsinya kurang. Nah menurut saya itu tuh kecepatan internet itu tuh pertanda semacam bagaimana pentingnya internet bagi masyarakat. Untuk masyarakat kayak di kota itu kalau internet telat, tahu dong ya gimana ya rasanya. Bayangin nih kalau dapat internet kampung di kota ya. Apalagi di pelosok yang di timur sana ya, di Papua gitu ya. Di sana jarang dapat Berarti internet. pernah ke Papua nih? Ya, ya gini, Fauzan, kira-kira kenapa kecepatan di Indonesia ini belum merata ya, Kak? Oh ya, untuk setahu saya untuk ini tuh kita tuh infrastrukturnya sebenarnya sudah ada. Infrastrukturnya sudah ada. Yang belum ada itu adalah pertama demand-nya atau keperluannya gitu. Orang Indonesia itu kadang melihat kecepatan ini tuh sudah cukup ya, mumpuni. Bisa YouTube, bisa TikTok ya, bisa itu oke deh ya. Standar lah ya. Ya, standar-standar gitu. Ya, standar. Nah, kita belum ada keperluan gitu ya, belum ada keinginan untuk naik itu. Tapi ya untuk bisnis, untuk PT-PT sebenarnya ya kecepatan internetnya itu sebenarnya sudah bagus ya. Misalnya di tempat saya magang gitu ya, magang dulu. Itu tuh kecepatan internetnya itu sudah rata 20 Mbps ya. Upload sama download. Nah, ya. Tapi untuk pengguna-pengguna biasa mungkin karena memang belum ada keperluan. Berarti ya masih kurang ya gitu ya. Iya begitu. Ya, mungkin Fauzan mau break dulu kita sebentar Break ya. dulu ya, oke deh. Biar kita buat minum dulu, biar Oke deh, semangat lagi untuk pertanyaannya. Ya. Nah, Kak Fauzan, kita dapat pertanyaan nih dari beberapa viewers kita. Pertanyaan pertamanya itu dari sudut pandang IT. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi dalam pengembangan dan pemeliharaan aplikasi mobile enterprise? Nah, lalu dalam berskala besar, terutama dalam konteks keamanan data dan stabilitasnya. Menurut Kak Fauzan gimana sih? Oke, enterprise ya. Kita udah masuk ke enterprise. Jadi untuk yang di rumah aja ya, nggak tahu ya enterprise itu apa sih ya. Mungkin Bang Alpat sama Mbak Rani mungkin udah punya ide ya enterprise itu apa. Tapi enterprise itu jadi dia tuh semacam perusahaan yang besar ya. Misalnya
kita ambil contohnya aja ya, Netflix, ya Netflix, Facebook gitu ya. Oh, iya. Nah ya jadi perusahaan-perusahaan yang dianggap dia itu perlu standar untuk pengembangan aplikasinya ya. Oh, iya. Nah untuk berskala besar nih, nah sekarang kita definisi dulu deh, skala besar itu segimana. Jadi untuk di dunia IT kita bisa menggunakan beberapa metrik ya. Metrik itu semacam pengukuran ya, pengukuran untuk mendefinisikan skala ya. Jadi skala itu misalnya pertama bisa dari jumlah pengguna nih. Misalnya kira-kira tahu gak nih berapa banyak juta pengguna Netflix di dunia? Banyak. Soalnya ke seluruh dunia. Iya, tuh. Jadi kita Iya. bisa tahu. Nah iya jadi bisa memperkirakan ya. oke, Netflix ya, Google Semuanya tuh. berapa banyak tuh? Ya besar kan ya. Oh. Nah sekarang ini pembuatan aplikasi ya untuk skala kecil misalnya cuma di Indonesia aja nih. Di Indonesia juga ada banyak ya orangnya ya. Iya, ada iya. berapa ratus juta Ya, orang ribuan lah ya. masa ribuan sih ya. Oke, jadi misalnya gak usah di Indonesia deh, sekarang aja misalnya ada beberapa ribu orang pakai aplikasi kita ya. Oh, Nah, gimana aplikasi ini tuh bisa digunakan oleh ribuan orang ini tanpa mengganggu operasinya gitu kan ya. iya. Nah, sekarang kita skalain jadi ya perbesar ya. Jadi iya. dari Cikarang ke Jawa Barat. Oh, iya. Nah, dari Jawa Barat kita lanjut ke Indonesia. Nah, ini skala ya, disebutnya skala. Jadi, skala besar ini saya ambil konteksnya lebih dari sebuah negara ya. Oh, Misalnya di dunia ya gitu ya. oh. Nah, untuk keamanan data dan skalabilitas ya gitu ya. Skalabilitas. Nah, keamanan data dulu ya. Tadi skalabilitas sudah ya. Keamanan data sekarang gini. Misalnya untuk aplikasi kecil-kecilan, apakah ada untungnya seseorang membobol sistem itu? Ada nggak, misalnya saya punya aplikasi ini, cuma iya, dipakai iya. Oh. di sebuah universitas. Ada untungnya nggak kira-kira bagi seorang hacker ya, hacker atau pembobol ya? Iya. Ada untungnya nggak untuk mereka ngebobol sistem saya? Oh. Apa untungnya dong? Nggak dong, ya saya juga tahu. Iya. Ada untungnya, Ah. sebenarnya ada. Cuma apakah untung itu bisa jadi uang, bisa jadi sebuah alat untuk itu ya menjual data gitu ya, penjualan data gitu. Sebenarnya ada untungnya untuk semua ini tuh karena data itu dapat dijual. Makanya itu untuk aplikasi enterprise, aplikasi yang dipakai di dunia misalnya ya. Ini keamanan data ini tuh dia itu sangat penting ya. Nah, tantangan terbesarnya itu apa nih? Pertama, kita tuh harus tahu ya, Oh, iya. pengguna kita itu apa yang kita harapkan dari pengguna kita. Misalnya gini, Iya. kalau kita buat aplikasi Oh, ya, terus kita remeh-remehan lah ya keamanannya ya. Kita bolehin password pendek ya, passwordnya itu tahu kan kadang kita kalau buat situs peraturannya itu password harus 6 huruf iya, ya. 6 huruf. Harus ada huruf besarnya. Iya, Nah, harus terus ada angka biasanya. angka. Nah, itu. Ini kenapa tuh kira-kira? Nah, ini tuh karena password yang semakin rumit Oh, ya, susah dia tuh. itu. Nah, iya, password itu karena untuk membobol password itu sebenarnya susah. Oh, Membobol password itu susah. Aplikasi yang betul-betul dibuat itu ya dalam fokus keamanan, itu tuh dia itu punya cara untuk membuat password yang misalnya kita passwordnya 1234 ya. Nanti itu diacak passwordnya itu. Itu disebutnya hashing. Hashing. Nah, semua aplikasi yang punya password yang aman, apalagi enterprise tadi ya. Mereka tuh punya sistem hashingnya, hashing dan saltingnya itu mereka tuh udah standar ya, standar industri ya berarti ya. Nah, iya, ini itu meskipun passwordnya udah diacak ya. iya. Kalau password kita cuma 1234, nanti itu bisa kebobol. Bobol lagi. Iya, karena password itu. Nah, iya, karena password itu aman. Iya. Iya. Jadi bagaimana caranya seorang hacker ya ngebobol password yang udah di hashing? Nah, ini tuh tekniknya itu namanya rainbow table dia itu. Disebutnya tabel pelangi. Tabel pelangi itu dia itu mengubah yang acak ini nih. Misalnya 1234 ini kalau diacak itu jadi misalnya ABCD. Iya. Nah, nanti tuh ada di suatu tempat hacker yang udah ngebobol sistem lain. Terus mereka tuh menemukan 1234 itu hasilnya ABC. Nah, disimpan dalam tabel ini. Nanti hacker lain bisa ngeliat, oh kalau saya ngeliat password ABC yang udah diacak nih, hasilnya pasti 1234. Nah, itu tuh hashing dan salting. Nah, untuk enterprise pasti ada. Itu ya. Itu tantangan terbesarnya tapi bukan dari itu. Tantangan terbesarnya dari penggunanya. Penggunanya ya. Iya, makanya kita sebagai pembuat aplikasi, sebagai developer aplikasi, kita perlu memperingati pengguna kita gitu.
misalnya pengguna kita, oh please jangan pakai password yang umum, yang lemah. Makanya suka ada kan ya password, ini password lemah, Iya. ini password kuat. Nah ya itu tuh bukan cuma saran aja, itu tuh menurut pembuat aplikasi ini password yang kita ketik itu Iya, iya. lemah. Iya. Iya begitu. Nah selain itu juga skalabilitas ya. Tadi saya kembali iya, lagi iya. ke sini. Skalabilitas itu ini tuh emang masalah terbesar kayak sih sebenarnya. Misalnya kita kalau perusahaan kita masih kecil, terus kita dapat penggunanya banyak, Oh iya. nah kita nggak punya sumber daya untuk menangani ini ya. Nah sumber dayanya apa nih kira-kira nih? Yaitu server. Oh. Nah ya kalau server kita masih kecil-kecilan, terus kita dikasih penggunanya banyak. Nah ini tuh akan terjadi overload. Overload itu ya jadi kayak nggak bisa dibuka halamannya gitu ya kayak nah iya begitu. Skalabilitas itu kita mesti tahu di mana titiknya. Tantangannya tuh ini di sini tuh kita mesti bisa memonitor di mana server kita yang kita punya Iya. kita perlu tingkatin gitu ya. Oh. Nah ya untuk enterprise biasanya mereka punya banyak kan teknologinya, ada load monitoring misalnya tuh ya, itu tuh untuk mendeteksi kira-kira berapa banyak pengguna sih yang pakai itu. Iya. Ya misalnya kalau siang hari ini nih, misalnya siang hari ini kita punya banyak pengguna nih. Nah kita otomatis fokuskan server kita aktifin waktu siang banyaknya tuh ya. Oh, gitu. Ya cluster Ya, ya. server kita aktif siang ya. Oh gitu. Nah tapi kalau misalnya malam-malam nih nggak terlalu banyak pengguna ya, nah otomatis kita server ini kita bisa hemat-hemat nih ya. Soalnya itu listrik kan ya. Oh iya. Nah itu skalabilitas itu dari situ sumber daya bukan cuma dari orangnya aja ya. Orangnya pasti perlu kan pegawai ya, pegawai di PT itu. Nah kita perlu juga server, perlu juga uang buat sumber dayanya itu tenaganya ya, listriknya begitu. Sama server itu perlu AC juga, ruangannya juga perlu khusus. Nah ya. gitu. Nah itu tuh tantangan-tantangan bagi enterprise ya. Jadi mau aplikasi mobile, aplikasi web itu tantangannya itu mirip-mirip sih sebenarnya sih. Kalau itu ya selain yang jelas ya, misalnya kita perlu developer juga ya, membuat aplikasi kayak gitu. Itu jelas-jelas ya. Tapi ya menurut saya ya begitu sih tantangannya ya. Iya. Ini ya ngomongin data nih. Kalau seandainya data saya dihacker nih ya, Iya, oke. dibuat apa data saya selain dijual, dan kalau disalahgunakan terus gimana cara kita mencegah gitu ya? Berhubung tahun kemarin ada masalah cyber ya. Terus ya gitu mungkin. Oh, jadi kalau misalnya itu ya, kalau misalnya data kita dicuri ya. Iya betul. Oke. Takut aja. Sebenarnya kalau misalnya kita membicarakan password sama email ya, sebenarnya untuk password kita asalkan password kita kuat ya, kita tuh gak perlu khawatir sih. Tapi saran saya ganti password kalau sesering gak usah sesering mungkin ya. Iya. Tapi ya sebisa mungkin kalau misalnya kita ada pembobolan kayak begitu, kita ganti password kita. Kedua, Iya. iya. Sekarang kan zaman tuh ya ada hacker itu. Jangan Oke, jadi ini tuh ya. bulan kan menurut Iya, Kak betul, Fauzan yang baiknya tuh kayak Iya gimana? betul. Untuk saya sih, kalau saya itu tergantung seberapa paranoidnya kita ya. Kalau saya pribadi itu sekitar 1 tahun sekali, atau enggak kalau misalnya saya tahu nih kayak waktu tahun 2020 atau 2021 itu ada pembobolan Tokopedia ya. Ya. Iya betul. Nah ya Tokopedia itu tuh yang bocornya bukan cuma password, tapi paling penting itu password. Nah saya biasanya ganti password itu kalau ada kayak begitu, atau enggak kalau setiap 1 tahun sekali. Gitu ya. Nah selain itu juga begini, password itu jangan dipakai-pakai berulang-ulang. Jadi jangan sampai password yang kita pakai di satu situs kita pakai di situs lain gitu. Nah jadi mau seberapa kuat password kita, kalau dipakai terus-terusan lama-kelamaan juga bakal ketahuan gitu ya begitu. Jadi selain password juga ada lagi yang lain yang bocor nih. Biasanya kalau itu tuh ada nomor telepon, nama lengkap ya, alamat. Kalau misalnya di situs-situs e-commerce ya kayak Shopee begitu. Iya. Nah, kita mesti pintar-pintar nih. Kita mesti tahu nih apa data yang kita berikan ke situs-situs gitu ya. Karena begini, data kita itu punya nilai. Jangan salah, data kita itu berharga. Kalau gak berharga ngapain juga situs-situs minta terus data kita. Ya, misalnya kayak gini, kita daftar ke misalnya ke Shopee ya. Minta nomor telepon, minta kadang kalau misalnya mau buka apa ya itu ya kayak e-walletnya gitu ya. Biasanya kita perlu wajah kita.
terus perlu KTP. Verifikasi. Nah, verifikasi begitu kan ya. Itu data kita berikan ke Shopee dengan harapan Shopee bisa menyimpan itu dengan aman. Kita itu intinya ngasih kunci rumah, terus kita bilang, Shopee, ini kamu tolong jaga ya, gitu. Nah, kalau misalnya suatu saat Shopee kebobol, terus data itu ada di mereka, nah terus kita gimana nih? Nah, begitu. Jadi pertama kita mesti cermat dulu. Kita cermat dulu sebelum kita memasukkan data ke website, memberikan data gak usah ke juga sih, ke orang-orang yang ada di website itu. Kita mesti cermat. Kedua, kalau memang terjadi ada yang terbobol begitu, kita cek situsnya apa. Kalau Tokopedia pasti nomor telepon kita, email kita, kayak begitu. Nah, kita mesti cermat, cek data yang terbobolnya apa. Kalau password, kita ganti password kita. Kalau email, kita ganti juga password email kita. Nah, terus password yang udah diganti jangan sama situs lain. Harus beda. Makanya kalau untuk di enterprise, di perusahaan-perusahaan besar, kita biasanya memakai namanya password manager. Password manager itu jadi semacam aplikasi berangkas. Dia tuh punya kunci, password kita di belakang password kunci ini. Nah, begitu. Jadi terlindungi ya. Iya. Ya. Jadi kita punya satu password yang kuat untuk menyimpan password kita yang lain, begitu. Nah, kedua ini ya, bukan kedua ya, berapa ya? Nah, kedua ini tuh kita pakai OTP sebenarnya. Tapi OTP-nya yang OTP SMS. Nah, kalau mau tahu, OTP SMS itu gampang dibobolnya. Gampang dibobolnya. Soalnya pernah kejadian itu waktu di Amerika atau di mana gitu ya. Di mana ada social engineering itu jadi orang menipu perusahaan atau apa gitu ya untuk mengambil data. Misalnya gini, saya nelfon Telkomsel nih. Saya mengaku sebagai saudaranya Bang Alfat, kerabatnya Bang Alfat. Saya bilang ke Telkomsel, maaf Mbak, ini saya saudaranya Bang Alfat nih. Oke, ini nanti kan ditanya ya untuk ada keperluan apa. Ini Bang Alfat kehilangan kartunya. Nah, diperantarakan ke saya. Bisa tolong tidak dikirim ke alamat saya. Nah, begini. Nanti itu kan Telkomsel itu dia punya kartu yang bisa dimiripkan dengan Bang Alfat ya, nomor Bang Alfat. Oke, berarti kartunya dikirim ke saya. Nanti OTP SMS dari situs bisa masuk ke saya. Nah, pernah kejadian seperti itu. Jadi ngeri ya. Ya, begitu. Jadi begitu. Nah, iya. Iya, jangan salah. Jadi OTP itu saran saya jangan pakai OTP SMS. Ya, ada OTP lain namanya OTP autentikasi. 2FA disebutnya tuh. Nah, ini itu dia tuh OTP pakai aplikasi lagi. Nah, nanti tuh dikirim kodenya ke aplikasi itu. Ini tuh lebih aman. Sebenarnya itu lebih aman daripada SMS karena biasanya aplikasinya itu emang nggak bisa diserang kayak tadi social engineering ya, karena aplikasinya nggak ada CS-nya disebutnya tuh. Iya. Nah, ada lagi sekarang teknologi yang baru lagi nih, atau lagi tentang password, namanya passkey. Passkey itu dia itu password berbentuk fisik kayak kunci beneran. Sekarang itu passkey yang kita kenal itu dari FIDO, disebutnya tuh FIDO. Nah, dia tuh kayak USB lebih kecil. Biasanya tuh ada kayak buat sidik jarinya. Jadi ntar kalau kita mau masuk ke situs, kita tinggal masukin FIDO itu ke USB, sidik jari kita, terus otomatis masuk. Otomatis masuk. Iya, begitu. Jadi kita nggak perlu password. Gitu. Iya, jadi di industri juga kita ada perkataan begini. Semakin kita tidak tahu, semakin aman kita. Gitu. Jadi kalau saya sebenarnya nggak tahu password saya. Bener, saya nggak tahu. Saya nggak ingat password Google saya. Nggak ada. Panjang password Google saya itu sekitar 128 karakter. Ya, nggak ingat beneran, nggak ingat satu huruf sama sekali. Sengaja. Password ya, misalkan kita namanya manusia gitu ya, kita suka lupa gitu ya, misalkan password kita lupa nih. Itu gimana caranya biar kita bisa mengembalikan itu gitu, atau bisa ganti password itu? Iya. Sebenarnya tergantung ya. Kalau misalnya kadang situs ada tombol lupa password ya. Iya betul sih, lupa password. Nah, begini. Jadi misalnya kalau misalnya kita perlu akun itu, kita simpan ke email yang penting ya. Makanya itu saya itu sering menyarankan begini. Kalau kita punya email, ya jangan sampai yang lupa password itu email kita. Kalau email kita yang lupa password, otomatis nanti kalau kita lupa password nggak bisa kemana-mana ya, gitu. Iya, jadi begitu. Saran saya itu gini, kita punya berangkas untuk nyimpen password ya, kan tadi password manager ya disebutnya ya.
kita punya itu untuk menyimpan password kita. Ya, jadi kalau kita lupa password, kita lihat di situ. Gitu, begitu. Nah, kalau misalnya kita lupa passwordnya dari situs yang nggak ada buat reset passwordnya, ya masalah situsnya sih itu. Tapi biasanya kalau situs-situs sekarang ya, dia tuh udah punya alat untuk mengembalikan password kita. Kalau kita tahu email, ya gitu. Ini ada lagi nih Kak dari viewers kita. Pertanyaannya, dari perspektif talenta, peran-peran IT apa yang paling dicari saat ini dan di masa depan untuk mendukung perkembangan aplikasi dari AI di industri? Terus gimana cara pemain IT itu saat ini banyak banget ya? Ya, jadi emang untuk perkembangan ya, untuk dari sisi talenta ya yang diperlukan. Untuk perkembangan aplikasi itu sebenarnya dari zaman saya dulu tahun 2009 ya, 2009 2010 ya, 2009 2010. Beberapa tahun yang lalu ya. Saya umur berapa itu ya? Jadi tua saya Umur kira. 10 tahun. Oh iya. Jadi untuk perkembangan aplikasi sekarang itu kita itu ada beberapa perubahan paradigma ya disebutnya tuh. Standarnya sudah berubah. Dulu waktu zaman saya itu kita kalau membuat aplikasi itu kita tuh disebutnya pakai kode native. Native itu jadi bahasa yang didukung sama sistem operasi itu. Ya, misalnya saya punya Android. Saya kalau membuat aplikasi Android pakai Java. Oke, jadi talenta yang saya perlukan, saya perlu bisa Java. Ya. Tapi kalau sekarang kita kalau mau buat aplikasi di Android bisa pakai gak cuma Java, kita bisa pakai JavaScript, pakai namanya React Native ya. Terus kita bisa juga pakai yang lain juga pakai Kotlin disebutnya itu Kotlin, Flutter, Go banyak. Jadi sekarang itu kalau kita mau buat aplikasi di laptop, mau di komputer, mau di HP, itu sebenarnya kita nggak perlu cuma bisa Java, kita punya banyak bahasa gitu ya. Iya banyak. Ya, jadi kita saya nggak ribu bahasa gitu nah ya. begitu. Kita kalau nggak suka Java, oke, nggak apa-apa. Kita bisa belajar Kotlin. Nggak suka Kotlin, oke, kita bisa belajar Flutter. Berarti kita bisa banyak belajar dari itu Ya, aja ya. iya. Sekarang itu sebenarnya lebih mudah daripada dulu. Dulu kalau misalnya kita buat aplikasi Android, kita pertama Androidnya juga gak umum. Iya. Ya, ini saya ngomong waktu tahun 2010 ya, 2010 2011. Dulu HP Android itu kan kecil ya, gini ya, gede gini. Ya, imut kecil gitu. Iya. Iya. Sekarang HP gede-gede kan ya, itu ya, 6 inci. Dulu saya HP pertama itu yang Android itu dia 4 inci, segede gini ya, berarti segede gini ya, Galaxy Mini dulu tuh. Nah ya dulu tuh buat aplikasi itu pertama memorinya dulu cuma sekitar 100 mega 200 mega. Aplikasi kita gak bisa gede-gede. Ya sekarang Shopee berapa giga kalau pasang Shopee, WhatsApp. Iya, memori 100 giga gak cukup buat gitu ya. Dulu zaman saya dulu 100 mega gitu. Iya. Sangat jauh ya. Iya, jauh. Iya. Nah, begitu. Jadi sekarang itu kita agak dibatasi hardware, tapi kita dibatasi seberapa efektif pembuatan aplikasi kita, gitu ya. Tahu kan kalau misalnya Shopee nih, kita lihat nih, malas buka daya. Nah, ini tuh nggak boleh pembuatan aplikasi sekarang itu. Kita talenta sekarang itu bagaimana caranya seorang pengguna bisa diam di aplikasi kita. Gitu. Jadi kalau misalnya saya buka Shopee, saya harus mau belanja. Gitu. Nah, seorang developer itu sekarang mesti pintar begitu. Bagaimana? Menarik ya. Iya, menarik gitu. Biar nggak pergi ke tempat yang lain. Nah, iya, diem dong di sini gitu. Nah, iya. Kita di sini Begitu. masih ada yang narik-narik dengan pergi gitu. Iya, begitu. Talenta yang mendukung ini tuh seperti itu. Sekarang tuh nggak cuma kita cukup buat aplikasi. Aplikasi kita tuh mesti menarik, ya. Pertama menarik nih. Kedua, mesti pengguna itu diem di aplikasi kita. Gak boleh, jangan dong ke kompetisi gitu lah ya, ke kompetitor kita. Dan sekarang untuk AI ini masih baru ya, masih baru. Sebenarnya untuk AI itu waktu zaman saya itu namanya bukan AI. Gitu. Namanya machine learning dulu. Machine learning. Jadi mesin yang bisa belajar. AI itu sebenarnya itu sekarang itu. AI itu mesin yang bisa belajar dari input. Gitu. AI itu dulu kalau zaman saya dulu kalau kita menyebut AI itu tuh lebih membahas tahu kalau misalnya robot-robot di film ya, dia tuh bisa ngomong, dia bisa mikir. Canggih ya. Nah, iya canggih. Tapi kalau AI zaman sekarang itu kita itu memang canggih, tapi dia tidak pintar. Dia tuh begini, maksudnya pintar itu bukan tapi ini ChatGPT bisa ngerjain soal matematika nih ya, enggak kayak gitu. Maksudnya AI itu begini, gak pintar itu, dia itu nggak punya niat. Misalnya gini, kalau saya bangun tidur, saya pengen bubur, itu niat kan? AI itu nggak punya niat. Nah, untuk di industri itu sekarang itu kita itu mendefinisikan kepintaran betul itu tuh
kalau dia mempunyai niat gitu. Jadi kalau misalnya kalau AI itu ya, AI itu misalnya berpikir begini, oh mungkin pengguna saya akan sangat terbantu kalau saya membangunkan dia jam 5 pagi. Oh, Ayo bangun jam 5, ayo kita lari gitu. Nah, AI nggak ada niat kayak gitu. Dia itu cuma sebagai alat ya. oh. Ya. Ih, Gitu. banyak ya kak ya pertanyaan dari viewers ini. Iya, betul. Kita break dulu Kita kali break ya. dulu dah segini. Break dulu kali ya. Mungkin udah aus sekali ya. Iya. Oke. Kita break dulu ya. Sip, sip, sip. Oke, kita kembali lagi menjawab pertanyaan yang terakhir mengenai peminat dan kebutuhan di bidang IT. Menurut Kak Fauzan bagaimana? Untuk sekarang ya memang peminatnya itu mungkin ada dua sisi ya. Itu ada yang memang tertarik untuk kerjaan, ada yang memang dari hobi Yo, gitu ya. Karena semua orang juga tahu ya kalau kerjaan di IT itu kadang gajinya gede ya. Gitu ya. Gede Nah, banget. iya. Jadi saya bisa puluhan lah ya. Tanpa disebutin nominalnya Iya. kayaknya. Nah, untuk saya dari saya ya, untuk kalian yang belajar IT, baik itu program atau memang kalian menggunakan komputer gitu ya Iya. tersendiri ya, tekuni. Nah, tekuni. Jadi di kita itu ada prinsip kalau kita bergerak cepat, Oh, betul. kita akan merusak banyak hal. Iya. Nggak apa-apa, karena di IT itu kalau kita rusak nggak sampai hancur kayak kalau kita itu ya kayak motor begitu ya. Kalau motor rusak ya Beda. iya beda lagi ya. Nah menurut saya itu dari saya dulu ya, itu tuh kalau zaman dulu tuh kita tuh mesti menekuni. Kalau sekarang kita kan banyak itu ya, ada AI ya, ada AI, ada di Google banyak sumbernya ya. Iya, betul. Nah iya, tapi kalau walaupun kita banyak sumber, kalau kita nggak tekuni ya nggak bakal masuk itu ilmu, mau seberapa banyak sumbernya itu ya gitu. Jadi bagi kalian di rumah yang tertarik belajar IT, program mau apa itu, tekuni dan juga jangan lupa kalau IT itu bergerak cepat. Oh, Jadi iya, jangan mau terlambat. Iya, Begitu. Kita ketinggalan ya. Iya, jangan sampai ketinggalan. Ilmu saya dulu sama ilmu saya sekarang itu ada beda, gitu ya. Karena emang IT itu beda sama bidang lain. Dia itu bergeraknya sangat cepat. Begitu kalau menurut saya sih ya. Tapi ya mungkin teman-teman di rumah juga udah punya prinsip lain gitu ya. Baik, mari kita akhiri podcast hari ini. Semoga menambah wawasan teman-teman ya semua. Dan terima kasih juga kepada Kak Ya. Fauzan sudah menyempatkan Terima kasih, waktunya Ya. untuk bagiin ilmu sama pengalamannya. Sekian dari Sekian dari kami. kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.